kita harus tahu gitu loh, kapan harus saatnya untuk berhenti gitu. Jangan sampai kayak si warung itu tadi, terus-terusan dibuka, terus-terusan bangkrut, ujung-ujungnya kehabisan modal, mati juga gitu loh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di Triple B. Nah, hari ini buku apa nih yang dibahas? Nah, hari ini kita mau bahas salah satu bukunya Anthony Robbins. Nanti teman-teman cari tahu sendiri aja bukunya apa ya. Nah, di sini Anthony Robbins tuh mengemukakan sebuah pendapat nih. Jadi di sini tulisnya gini. Salah satu keputusan paling penting yang dapat Anda ambil untuk memastikan kebahagiaan jangka panjang Anda adalah, nah, di sini ada 4 poin nih dari Anthony Robbins nih. Yang pertama, Anda harus memutuskan apa yang benar-benar Anda ingin capai. Yang kedua, Anda bersedia mengambil tindakan besar. Yang ketiga, Anda tahu apa yang berhasil atau tidak. Yang keempat adalah Anda terus mengubah pendekatan Anda sampai Anda mencapai apa yang Anda inginkan dengan memanfaatkan apapun yang diperoleh, dengan apapun yang diberikan oleh kehidupan. Yang keempat ini mau aku bahas nih. Jadi di sini kan dia bilang terus mengubah pendekatan sampai Anda mencapai apa yang Anda inginkan gitu ya kan intinya gitu. Kita kalau terus mengubah pendekatan kita gitu, bukannya itu malah bikin tambah simpang siur gitu ya kan apa yang kita lakukan gitu. Untuk menggapai kebahagiaan jangka panjang kita harus terus mengubah metode kita supaya itu berhasil gitu loh. Tapi kalau menurut aku hal itu bakalan kita jadi nggak konsisten gitu loh. Jadinya kita tuh terpecah-pecah gitu fokusnya. Ya mungkin ada benarnya ya kalau itu udah satu tujuan gitu kan. Misalkan ini tujuannya kita mau ke sini gitu. Tapi karena lewat jalan sini nggak berhasil, lewat jalan sini nggak berhasil, lewat jalan situ nggak berhasil gitu. Kita harus terus ngubah-ngubah tuh metode kita tuh supaya ketemu nih satu jalannya nih. Indikatornya itu apa gitu loh. Istilahnya nih ya, kalau bagi aku ya, kesuksesan itu ibaratnya kayak masukin benang ke lubang jarum emas gitu loh. Lubang jarum emas ini harus kita tahu dulu nih di mana dia si jarum emasnya itu ada di mana gitu loh. Kalau kita ada di sini ternyata jarum emasnya ada di kota sebelah gitu ya kan. Yang kita mau nyolok-nyolok benang kayak manapun ya nggak bakal masuk gitu ya kan. Ya ada mungkin kalau istilahnya kalau kita meraba-raba gitu ntar malah masuknya ke lubang jarum yang karatan gitu ya kan. Nah, jadi indikatornya itu apa? Kita terus mengubah-ubah pendekatan kita, tapi indikatornya itu apa saat kita harus berhenti gitu loh. Jangan sampai, nih aku jadi ada sebuah cerita nih. Ini beneran nih ya. Jadi kan di sekitaran lingkungan aku ini kan ya, di sini kan ada sebuah rumah makan gitu. Ya aku tahu tuh rumah makan tuh udah lama tuh dari sekitar 2012 apa 2013 gitu. Dia udah buka. Nah, sampai detik ini yang aku tahu dia tuh udah 5 kali atau 6 kali bangkrut gitu. Bangkrut buka lagi gitu. Nah, itu dia indikatornya itu apa gitu loh. Untuk stop gitu loh. Ini tuh bukannya jalurnya lo gitu loh. Lo buka rumah makan mau kayak apapun nggak bakalan bisa berhasil karena emang bukan ke situ jalurnya gitu loh. Ketika kita mau memasukkan benang ke jarum emas itu, kita itu kan harus tahu dulu kan jarum emasnya itu lagi ada di mana gitu loh. Jangan sampai kita ngeraba-raba yang akhirnya kayak si rumah makan itu tadi udah berkali-kali bangkrut, ujung-ujungnya ngabis-ngabisin modal doang gitu ya kan. Tapi percuma. Sampai sekarang kan akhirnya kemarin terakhir aku lihat tuh dia udah dijual lagi rukonya dia itu. Disewakan apa dijual gitu. Ya itu jangan sampai kita buang-buang modal gitu loh, buang-buang tenaga nyari-nyariin dengan mata tertutup gitu loh.
ini jarum emas di mana sih? Gue pengen masukin ke lubang jarumnya gitu. Sambil mata tertutup kan kayak orang tolol kan jadinya. Jadi apa sia-sia gitu loh. Usahanya dia itu sia-sia gitu. Tapi di sisi lain ibaratnya kita buka warung gitu kan, Hmm. seperti yang tadi apa yang dilihat itu kan buka tutup gitu kan. Sebenarnya kita juga harus belajar gitu, kita boleh usaha yang sama gitu kan, tapi dicari celahnya ini gimana nih yang ibaratnya yang kenapa sampai gak laku gitu kan, kenapa sampai apa sih pengunjung nggak mau datang gitu kan. Kita harus cari mana nih titik permasalahannya gitu kan sebelum kita buka lagi gitu. Nah, kalau kita udah tahu permasalahannya ibaratnya tempat atau apa gitu kan, kita nggak mungkin dong buka lagi ibaratnya di situ gitu kan. Pasti kita nyari apa sih peluang kerja yang lain gitu, usaha yang lain gitu kan. Tapi kalau ibaratnya peluang dalam makanan atau apa mungkin kurang memuaskan pelanggan gitu kan, mungkin bisa dipelajarin lagi gitu kan. Ibaratnya kalau kita usaha itu nggak sia-sia gitu, meski kita buka hal yang sama gitu kan, buka usaha-usaha yang sama itu tadi buka tutup kan. Iya. Iya itu kan yang tadi diuraikan itu kan metodenya ini yang tadi yang pertama kan. Kita harus terus mengubah-ubah metode kita gitu loh, supaya yang kita usahakan ini berhasil gitu loh. Tapi apakah yang kita usahakan ini apa benar-benar sebuah jarum emas gitu? Kita harus tahu gitu loh, kapan harus saatnya untuk berhenti gitu. Jangan sampai kayak si warung itu tadi terus-terusan dibuka, terus-terusan bangkrut, ujung-ujungnya kehabisan modal, mati juga gitu loh ujung-ujungnya gitu. Harusnya kita udah dari berapa kebangkrutan yang keberapakah kita harus tahu bahwa ini tuh bukannya jalur kita gitu loh. Ini tuh harusnya udah berhenti di kebangkrutan yang kedua atau ketiga gitu. Indikatornya itu apa gitu yang mau aku pertanyakan tuh itu. Indikatornya untuk stop mengusahakan ini tuh apa gitu. Tapi kalau sisi lain kan ibaratnya kita hidup gitu kan, Hmm. kita kan tetap mau usaha gitu kan, tetap kita kan nyoba-nyoba gitu kan mana usaha yang cocok gitu. Kalau seandainya tadi yang makanan gitu kan, kita kan nyoba terus gitu kan, emang kita bakat kita di makanan, kita ngerti soal makanan, ya udah ibaratnya usaha kayak gitu terus. Kayak ibaratnya bangkrut ya kita harus nyari situasinya tadi kan, mana yang rame mana yang enggak, mana yang dikunjungi mana yang enggak gitu juga kan. Apalagi itu di pinggir jalan gitu kan, menurut aku sih rame juga sih, cuma kan mungkin nggak pas jualan di situ buat jualan makanan gitu, apalagi restoran gede gitu kan, mungkin yang laku ya mungkin apa sih cuman jualan yang dikit aja gitu, yang nggak terlalu gede banget, dia kan ibaratnya usaha ini kan langsung gede kan, Hmm. pasti butuh usaha yang banyak, butuh apa sih modal yang banyak gitu kan buat usaha itu tadi, akhirnya nggak masuk gitu, rugi kan jadinya. Tapi tetap kita ibarat sebagai apa sih masih hidup ini kita harus terus nyoba gitu kan mana yang cocok gitu, meski itu apa sih butuh modal yang banyak gitu kan. Nah, jadi inti dari video ini adalah bukan sebuah motivasi atau bukan sebuah kesimpulan apapun gitu ya, tapi ini adalah pertanyaan gitu. Emang mungkin bener ya, mengubah metode itu bener kalau satu hal itu nggak berhasil gitu kan. Tapi kita harus tahu dulu itu loh. Jarum emasnya ini udah pasti gitu loh. Harus udah ketemu dulu. Nah, barulah kita mencoba. Ini ternyata lewat sini salah nih. Ya, apa benangnya. Ternyata mungkin lewat sini bisa gitu. Tapi jarum emasnya itu udah ketahuan gitu loh. Ada di sini, ada di tangan kita gitu. Jangan sampai jarum emas ada di luar ruangan. Nah, kita nyolok-nyolok nggak jelas gitu kan. Ujung-ujungnya bangkrut juga gitu. Ujung-ujungnya mati juga karena kehabisan modal, kehabisan tenaga gitu. Nah, jadi jangan sampai kita seperti itu. Kita harus tahu dulu gitu loh. Mau mengganti metode nggak apa-apa. Emang metode yang gagal itu harus diganti gitu. Karena nggak mungkin kan ada ungkapannya kan. Hanya orang bodoh yang menggunakan cara-cara sama tapi mengharapkan hasil yang berbeda gitu kan. Ada ungkapan dari siapa tuh? Einstein atau siapa. Nah, tapi kita harus tahu dulu loh.
yang kita targetin itu ada di mana gitu ya kan. Jadi kalau teman-teman ada saran atau apapun kita terima komentarnya. Jadi jangan sampai kita meraba-raba dengan sia-sia gitu loh, hasil yang sia-sia. Jangan sampai metode yang kita gunakan itu ternyata nggak tepat gitu loh. Buat kita mungkin lagi nyari ini, nyolokin-nyolokin benang gitu kan, tapi metode yang kita gunakan itu untuk ke jarum yang lagi karatan gitu, yang nggak bakal kita pakai gitu ya kan. Jangan sampai seperti itu. Nah, terus indikator untuk berhenti nyolok-nyolokin jarum yang lagi karatan itu apa gitu loh. Kita harus tahu ini jarum karatan apa jarum emas gitu. Indikatornya itu apa gitu. Harus di mana kita harus berhenti untuk berusaha jangan sampai kita terjebak nyolok-nyolokin jarum karatan gitu. Soalnya kan sayang gitu loh. Udah mah masukin benang ke lubang jarum itu kan nggak gampang kan istilahnya tuh bukan perkara mudah gitu loh. Iya. Udah gitu kita masukinnya ke jarum yang salah gitu loh, ke jarum yang karatan bukan ke jarum emas gitu ya kan. Jadinya kan percuma, sayang gitu loh, kasihan ya kan. Kalau kayak si pemilik restoran itu tadi kan, dia tuh percuma jadinya usaha selama ini tuh dia kasihan gitu loh. Dia usaha jatuh bangun ujung-ujungnya bangkrut juga gitu. Karena itulah jangan sampai kita salah jarum gitu loh. Walaupun metode yang kita gunakan itu kita ubah, emang benar kan mungkin masukin jarum masukin benang dari sini tuh salah, masukin mungkin dari sini yang benar gitu ya kan. Tapi pastikan dulu jarumnya itu adalah jarum emas gitu loh. Jangan sampai kita masukin ke metode berbagai metode tapi ke metode ke jarum yang karatan gitu. Lu yang mau usaha ibaratnya dipikirin bener-bener gitu kan, jangan sampai ibaratnya salah seperti tadi gitu kan, sampai rugi banyak gitu kan. Mungkin ya dikit demi sedikit gitulah kalau mau usaha apa gitu kan, sampai kita menemukan apa yang cocok gitu. Nah, demikian pembahasan kita hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa teman-teman ambil. Terus nonton video-video selanjutnya. See you next time.